Jadi karunia bahasa roh itu bukan untuk orang tertentu. Semua orang bisa punya bahasa roh. Ya. Jadi kalau kalian, wah saya sudah umur begini, apa ya bisa berbahasa roh? Bisa. Mau umur 100, mau umur 1000 tahun pun kalau kalian masih hidup, bisa. Yang penting percaya Yesus terlebih dahulu. Dan cara-caranya seperti saya katakan, terus waktu kalian angkat tangan, nyanyi, jangan diam. Nyanyi, apapun terserah. Mau puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Terserah. Terus dengan itu. Terus, dan otak kamu jangan berpikir. Jangan pakai otak gitu. Ingat ya, di dalam Tuhan itu jangan pernah pakai otak. Jangan pernah pakai otak. Itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman di channel Apologetika Eksklusif. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Di video tadi kita lihat di awal ada orang yang memotivasi orang untuk berbahasa roh dengan cara tidak pakai otak gitu loh. Jadi kalau Anda berbahasa roh itu jangan menggunakan otak Anda. Saya juga menduga atau beropini beliau ini adalah orang yang dirasuki atau bersemayam di dalam dirinya teologi karismatik atau teologi Pentakosta karismatik yang sejak awalnya itu berbahaya bagi kerohanian kita yang sesungguhnya, teman-teman. Buktinya dia berani mengatakan itu gitu maksudnya. Nah, jadi kalau dia dari gereja Pentakosta karismatik, maka kita bisa katakan bahwa gereja karismatik Pentakosta ini adalah gereja yang mulanya dirintis oleh Charles Fox Parham akhir abad ke-19 dan diteruskan oleh Agnes Osman ya di awal abad yang ke-20. Jadi ya wajar kalau di dalamnya itu banyak kesesatan-kesesatan yang ada gitu. Itu tadi terkait dengan bahasa roh ya. Jadi dia berkata bahwa jangan pakai otak gitu. Kata-kata jangan pakai otak itu sebenarnya sangat-sangat sesat ya. Atau bisa saya katakan sangat-sangat stupid dan menyesatkan. Kalau kita baca Alkitab misal dalam Matius pasal 22 ayat 37, di sana dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap akal budimu. Itu artinya kalau tanpa otak maka tidak punya akal. Ya. Dan ayat itu berkata harus dengan segenap akal budi. Akal artinya harus ada otak. Nah, jadi kalau saudara tidak ada otak maka mustahil dia punya akal. Kalau kosong kepalanya itu tinggal batok ke kepalanya itu, ya itu namanya juga tidak masuk akal ya. Mengatakan demikian. Nah, inilah kesesatan-kesesatan dari karismatik ya. Dan kesesatan-kesesatan ini sangat hakiki sebenarnya, sangat mendasar. Ya, bukan artinya doktrin dasar, bukan. Tapi sangat-sangat mendasar pada kualitas diri sendiri. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya harap kepada teman-teman saya yang bergerak di bidang ini untuk membasmi ajaran ini dalam pengertian jangan dibiarkan gitu loh. Setiap ada tanggapi. Ya. Kalau Anda terpanggil akan hal itu. Ya, seperti yang saya katakan di atas bahwa
fenomena awal abad ke-20 masih terbawa sampai sekarang. Agnes Osman menjadi bukti kesesatan-kesesatan yang ada dengan cara mengupayakan berbahasa lidah. Jadi Agnes Osman itu berusaha mengupayakan untuk berbahasa lidah, teman-teman. Ya, jadi kalau kita baca dalam bukunya Profesor Jans Aritonang itu, dia berkata begini. Jadi, Agnes Osman tercatat sebagai orang pertama pada zaman modern ini yang berhasil mengupayakan dan memperoleh pengalaman berbahasa lidah atau glosalalia. Saya juga tidak percaya glosalalia. Glosalalia itu bahasa yang bisa diterjemahkan seperti dalam dalam Kisah Rasul dan lain sebagainya. Jadi perhatikan kata-kata di sana yang disampaikan oleh Profesor Jans Aritonang bahwa Agnes Osman itu tercatat sebagai orang yang berhasil mengupayakan untuk memperoleh pengalaman bahasa lidah. Kata-kata mengupayakan itu, teman-teman, itu perlu Anda garis bawahi ya. Ini dalam bukunya yang berjudul Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja. Pada saat dia membahas karismatik, di bab yang membahas tentang karismatik ini, teman-teman. Jadi sangat-sangat sangat luar biasa ya kalau mereka katakan di pihak mereka itu. Nah, itu artinya ya teman-teman, ingat tadi mengupayakan ya. Kalau kalau Agnes Osman itu mengupayakan, maka itu artinya bukan karunia Allah ya. Itu bukan karunia Allah. Bahasa roh itu seharusnya karunia Allah, melainkan usaha manusia ya. Dia sudah berusaha dengan cara mengupayakan. Dan kalau itu sudah menyangkut usaha manusia, artinya bisa kemungkinan ada tipu-tipu di dalamnya. Ada dengan cara mengada-ngada gitu, buat-buat atau lu buat-buat lah istilahnya, sesuka hatinya atau sesuka hati mereka lah. Gerakan karismatik awal itu, teman-teman. Ya, itu dia. Nah, perlu juga teman-teman pikirkan bahwa dalam konteks liturgi dan tata ibadah, gereja ini juga atau aliran gereja ini juga mereka selalu mengadopsi hal-hal yang bersifat umum. Ya, dan dapat diterima orang, semisal joget-joget, ya, tepuk tangan, dan dibuat sebegitu meriah seperti konser ya, seperti konser-konser itu konser dangdut ya. Nah, sehingga anak-anak muda yang hobinya konser itu datang ke gereja gitu maksudnya. Walaupun pemahaman imannya itu belum jelas, bukan dalam arti saya membatasi orang datang ke gereja, bukan, tetapi dengan motivasi itu ya nyanyi dia goyang dangdut gitu, maka itu sudah salah, teman-teman. Motivasinya. Ya, itulah kenapa jangan heran kalau gereja karismatik Pentakosta itu cepat berkembang gitu. Ya, bisa kita katakan bahwa mereka memang mau serupa dengan dunia, padahal Alkitab berkata bahwa jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, terkait yang dia katakan tadi bahasa roh itu sudah kita bahas ya. Tapi yang menjadi permasalahannya itu bagaimana bahasa roh yang sesungguhnya. Kalau Anda membaca Alkitab itu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya, maka di sana dikatakan bahwa bahasa roh itu ya kategorinya itu dia harus bisa dimengerti oleh orang. Artinya bahasa yang belum pernah saya pelajari. Kalau saya datang ke Jepang, saya tidak tahu bahasa Jepang, dengan tujuan penginjilan saya, maka Tuhan dengan karunia-Nya dia memberikan kemampuan untuk berbahasa, teman-teman. Lalu mereka masuk ke dalam Korintus pasal 14. Dan di sana juga Korintus di sana juga menegaskan bahwa harus ada yang menafsirkan tertib 1 sampai 2 orang dan seterusnya. Tidak ada bahasa roh sekira-baraba itu hula-balaba ya. Tetapi mereka terus mengajarkan itu. Saya kurang tahu apa motivasi mereka mengajarkan itu. Nah,
Inilah kesesatan-kesesatan atau hasil buah dari Agnes Osman ini dan Charles Fox Parham, lalu diteruskan nanti oleh William Seymour sampai ke bawah itu. Ya, ada banyak teolog-teolog dari gereja karismatik Pentakosta ini yang dari barat, ya bukan dari Indonesia, yang dari barat, yang memasukkan ajaran itu. Walaupun mereka katakan, oh kami belajar, tapi ketika mereka itu terikat oleh doktrin karismatik Pentakosta ini, maka sesungguhnya itu pun dia belajar teologi dengan baik dan benar, itu tetap melakukan hal yang sama, melegalitas pandangan-pandangan karismatik yang sesat, teman-teman. Jadi istilah-istilah mereka mengasihi ya selalu disamakan dengan itu, tapi di baliknya ada nanti ajaran sesat seperti sekira-baraba dan lain sebagainya. Ya, di sini saya katakan bahwa itu ajaran yang sesat, sama sekali sesat ya. Pasar sekira-baraba itu yang dibuat-buat itu, apalagi yang enggak menggunakan otak ini atau tidak membutuhkan otak ini. Ini super sesat, teman-teman. Dan ini luar biasa sesat. Ya, luar biasa sesat ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya, untuk itu kita memotivasi orang-orang supaya tidak ikut aliran kesesatan-kesesatan yang di dalamnya itu ada masuk yang namanya siki raba-raba. Ya. Jadi dari awal sudah diperingati, semisal John Calvin ya. Ya, Calvin itu secara konsisten menafsirkan fenomena bahasa roh sebagai kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing yang sama sekali tidak pernah dipelajari oleh pembicara sebelumnya atau orang yang menyampaikan gitu. Itu bahasa roh menurut Calvin, salah satu tokoh reformasi gereja. Jadi kalau mereka katakan seperti itu ya, sejarah tidak pernah mencatat itu bahasa roh sekira baraba. Kalau ada ya, itu para teolog karismatik Pentakosta karismatik yang bisa membuktikan apakah bahasa roh itu diajarkan dalam sejarah gereja gitu. Ini tantangan buat kalian, Anda buktikan. Mungkin untuk abad ke-20 ya, awal abad ke-20 ya, betul. Tetapi bapak-bapak gereja atau reformasi apakah mengajarkan bahasa roh sekira baraba? Tentu tidak. Makanya untuk itu saya mengajak orang-orang karismatik Pentakosta yang masih mengucapkan bahasa roh sekira baraba, bertobatlah. Kembali kepada Tuhan dan kembali kepada Allah yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Shalom.